harus bisa dipersyaratkan untuk menurut saya ada dulu pertama, kami mendapatkan sokongan, dorongan dari warga masyarakat, khususnya dari Tegal, Brebes, ya, yang meminta kami untuk menjadi calon legislatif dari Dapil Jateng 9. Dorongan ini kan sebenarnya modal sosial, karena kami selain profesional sebagai jurnalis, kita punya kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini seperti saya adalah wakil sekretaris Ikatan Keluarga Besar Tegal Brebes di Jakarta. Dan ketika kami melakukan pembelaan dan advokasi terhadap warung Tegal, ternyata ini diapresiasi oleh sesepuh-sesepuh Tegal, dan diharapkan makin nomor banyak calon-calon wakil rakyat kita yang berasal dari putra daerah. Karena apa? Karena seringkali ketika ada masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat kami di perantauan maupun di tanah Tegal dan Brebes sendiri, itu tidak ditanggapi oleh wakil-wakilnya. Nah, inilah yang kemudian orang-orang tua, dan ini menjadi model sosial buat saya untuk maju di dalam kancah perjalanan sebagai legislatif ini. Kalau kendala yang dihadapi Bapak nyalek ini Pak? Kendala-kendala tentu ada beberapa ya. Sebagai putra daerah sebenarnya kendala untuk kami bersosialisasi itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kami lahir di sini dari SD, SMP sampai SMA, remaja, bahkan praktis di kampung halaman, sehingga ketika kami kemudian bersilaturahmi lagi itu lebih banyak. Ya, tapi kendalanya memang sekarang ini kan ya pertama kami terlalu lama ya di perantauan, sehingga harus kembali dengan cepat untuk bisa warga masyarakat, generasi-generasi baru yang muncul, yang ini juga belum mengerti kita. Ya, ini kemudian harus kita sampaikan bahwa inilah adalah putra daerah. Tanggapan mengenai soal kondisi lembaga legislatif saat ini yang cenderung korup gimana Pak? Ya, inilah kemudian bahwa kami juga sebagai jurnalis jelas kami juga banyak melakukan investigasi dulu. Ini juga kami tahu betul bahwa dengan hanya bermodal kapital inilah kemudian para caleg-caleg ini kemudian ingin mengembalikan modal awalnya. Nah, ketika modal awalnya itu diambil dari mana? Dengan cara-cara korupsi. Ini adalah rekrutmen politik yang keliru. Kalau hanya calon legislatif hanya mengandalkan modal kapital. Kebetulan kami sendiri karena memang disokong dan didorong oleh warga, ini adalah modal sosial. Dan modal sosial saya kira akan menjadi jalan untuk kami mengantisipasi dan tidak ingin melakukan apa itu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya, seperti itu. Untuk targetnya Pak, target perolehan suara nanti? Target perolehan suara kami mentargetkan ya di Dapil Jateng 9 ini kami mendapatkan, Gerindra mendapatkan 2 kursi, itu adalah target DPP, dan kami berjuang keras untuk itu, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai target itu. Nah, target suara kami sendiri sebenarnya kita hanya membutuhkan sekitar 80.000 yang by name, yang atas nama Edi Budiarso, yang bisa dipilih dicoblos oleh warga. Saya kira kemudian kumulatif dengan 3 daerah, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Kota Tegal, saya kira diharapkan itu bisa mencapai kumulatif 2 kursi. Kalau kemudian 80.000 by name, saya kira sudah bisa untuk melenggang ke Senayan. Kalau di DPRD kali pulau ini untuk DPR RI Dapil 9 Jawa Tengah Kabupaten Tegal, jadi nomornya nomor 5.
Nomor 5 ini mungkin sudah dari sangat keluar ini karena keluarga besar dan Brebes IKBT di Jakarta. Nah, Niko, wonten di bawah IKBT itu wonten 48 paguyuban se-Tegal Brebes. Kita tidak salah pilih. Partai ini adalah partai yang selalu bersama dengan masyarakat kecil, dengan pedagang-pedagang kecil, dengan nelayan-nelayan kecil. Apa? Kita bersama-sama memperjuangkan Bapak Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi Presiden